Aceh di Sikumbang. Beginilah momen evakuasi ular king cobra di rumah warga di Dusun Parit, Desa Sengkumbang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Penangkapan berlangsung dramatis. Disaksikan sejumlah warga desa, king cobra berhasil dijinakan oleh sang penangkap. Ini betul-betul reaksi ini. Video ini pun viral di media sosial. Udah dapat, alhamdulillah. Evakuasi ular berbisa itu ditangani langsung oleh pendiri Mamat Rescue Mempawah, yakni Lendra Aryadi. Mamat Rescue Mempawah merupakan komunitas pecinta reptil, terutama ular yang acap kali membantu warga untuk mengevakuasi ular-ular berbisa di rumah warga. Mereka melakukannya dengan sukarela tanpa dipungut biaya sepeser pun. Telah banyak jenis ular berbisa yang mereka evakuasi. Mulai dari ular tedong, weling, hingga king cobra telah mereka jinakan. Tak heran kehadiran Mamat Rescue sangat membantu bagi warga Mempawah yang lingkungannya masih banyak terdapat ular berbisa. Bukan hanya ular saja, Mamat Rescue juga pernah membantu mengamankan warga dari binatang-binatang liar seperti buaya, biawak, dan masih banyak lagi. Nah pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kisah lengkap tentang Mamat Rescue Mempawah yang acap kali membantu warga mengevakuasi ular berbisa, kita telah bergabung bersama Lendra Aryadi sebagai pendiri layanan Mamat Rescue. Selamat siang Mas Lendra. Selamat siang Mbak Vena. Ya, Mas Lendra, kita ingin tahu Mamat Rescue ini setelah merescue ular begitu ya, ular-ular berbisa, ularnya dikemanain sih? Ini ada di belakang. Waduh, ini ada di belakang saya. Ini artinya Ini yang kemarin. disimpan sendiri begitu untuk dibudidayakan atau seperti apa? Bisa diceritakan? Enggak dibudidayakan Mbak. Jadi khusus untuk yang jenis berbisa, saya simpan semua. Oke. Karena kalau dilepas liarkan kembali, walaupun kita lepas liarkan ke lokasi yang jauh di rumah warga, karena ular kan bisa jalan Mbak. Dikhawatirkan suatu saat dia sampai ke sawah-sawah, ke kebun-kebun warga, bahkan sampai ke pemukiman warga lagi gitu. Makanya untuk lebih aman, saya simpan. Kecuali yang nggak berbisa Mbak. Seperti itu. Kalau kemarin ular jenis apa sih Mas Lendra? King cobra. King cobra. King cobra. Kalau di sini bilangnya lacing. Oke. Kalau untuk bisa mengamankan king cobra tersebut kemarin, adakah penanganan khusus yang dilakukan oleh Mamat Rescue? Enggak sih Mbak. Pengetahuan apa mungkin yang seharusnya dimiliki oleh rescuer ini? Jadi dalam waktu berjalan kan di saat kita simpan ular-ularnya, saat itulah kita mempelajari karakteristik mereka kan. Karena masing-masing karakteristik ular kan berbeda Mbak. Jadi semakin kita kenal karakternya, insya Allah akan makin memudahkan kita saat berhadapan langsung dengan mereka. Jadi meminimalisir resiko tergigit atau yang lainnya. Mas Betul, Lendra, ini dari kapan sih Mamat Rescue ini berdiri dan awal mula mendirikan layanan Mamat Rescue ini apa Mas alasannya? Nah kalau ditanya awal mulanya tuh udah lama sekali Mbak ya. Awalnya sendiri Mbak. Saya sendiri sekitar 4-5 tahunan. Nah kemudian kesini-sininya alhamdulillah kawan-kawan yang pehobi bisa ikutan gabung karena kawan-kawan menemukan hal baru. Tadinya yang hanya sekedar hobi, oh ternyata bisa membantu sesama seperti itu Mbak. Nah kalau untuk kenapa, ya tujuannya bantu sesama sih Mbak. Dan kalau ditanya kenapa saya rescue, ya mungkin sedikit cerita ya Mbak ya. Dulu waktu saya SMP pernah digigit sama kelabang atau lipan di saat lagi tidur. Nah setelah itu setiap saya ketemu yang berbisa selalu saya tangkapin. Ya mungkin ada sedikit marah saat tidur digigit gitu.
Nah nih saat udah bangun kayak mau menunjukkan diri. Nih saya lagi bangun, yuk lawan gitu. Seperti itu Oke. awalnya sih Mbak. Ya Mas keterusan Lendra? sampai sekarang. Mas Lendra, dikatakan tadi katanya sudah berdiri dari lama begitu ya Mamat Rescue. Kenapa diberi nama Mamat Rescue? Apakah penyelamat atau apa ini Mamat Rescue ini artinya? Nah Mamat, kenapa itu Mamat? Sebenarnya saya cuma punya Mamat itu brand Mbak, brand panggilan di media. Jadi selain Mamat Rescue untuk layanan mengamankan hewan, saya juga punya Mamat Meninggal, itu layanan fardu kifayah. Terus ada Mamat-Mamat yang lainnya lagi sih Mbak. Kenapa namanya Mamat? Gimana ya? Keinginan Nama- aja atau gitu? Iya keren kayaknya Mamat Mbak. Oke. Mas Lendra, ini kan sudah cukup lama ya mendirikan layanan Mamat Rescue ini. Adakah pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan mulai dari terpapar gigitan dari ular atau ada cerita-cerita lain, Mas? Nah, kalau tergigit sama ular, qadarullah, saya udah 10 kali digigit sama Waduh. kobra. Weh, Di antaranya 1 kali king cobra, 9 kali kobra Jawa atau Naja Sumaterana, kobra hitam. Terus 5 kali pernah disembur matanya sama kobra hitam juga. Nah, gimana tuh Mas? Kan Nah, terus berbisa. pengalaman, Aha. terus kalau untuk pengalaman lain ya agak nyeleneh sih kayaknya kan. Kayak gimana tuh? Beberapa menganggap ada kesan mistis daripada rescue itu. Maksudnya gini, terkadang ada hewan yang terlalu besar dianggap mata, itu dianggap bukan hewan biasa gitu Mas. jelmaan gitu ya, Jadi, Mas, kurang lebih. Iya seperti itu. Nah, ya seperti itu. Makanya saya bukan pawang, tak bilang sama warga. Saya cuma bisa aja, bukan pawang. Karena Oke. pawang itu identik dengan medis seperti itu. Oke, Mas Lendra, ini kan sempat digigit ular beberapa kali ya, sempat king cobra juga. Ini penanganannya gimana nih Mas setelah digigit? Untuk penanganan sih sama Mbak ya, dengan untuk kawan-kawan yang lain juga kan seperti itu. Jadi kita imobilisasi yang pertama kan. Jadi untuk tidak banyak digerakkan bagian yang tergigit dan sendi-sendinya. Kemudian yang sering kami lakukan di sini tuh banyak sebenarnya. Beberapa pengalaman kawan-kawan, diantaranya pernah dicoba dengan cabai rawit, dilumuri di bagian yang tergigit, terus dengan tembakau, atau batang pisang, atau yang paling sering kami gunakan dengan air panas dan garam itu Mbak. Kemudian sambil diruqyah mandiri. Oke. Mas Lendra, bagaimana dengan biaya untuk kasih makan bagi ular-ular yang kemudian Mas Lendra tadi bilang simpan begitu seperti ular berbisa, itu biayanya dari mana? Kalau tadi Mas Lendra katakan bahwa layanan Mamat Rescue ini gratis begitu ya? Ya. Kalau untuk biaya sebenarnya nggak perlu biaya juga sih Mbak. Karena kalau untuk, kan saya hanya pelihara kobra dan king cobra dan weling, dan mereka itu kanibal. Mereka makan sesama juga. Jadi sini sangat banyak ya Mbak ya. Bahkan untuk yang kita temukan di jalan-jalan, kadang ada warga yang bunuh gitu kan, kemudian dilempar ke jalan, itu kami bawa pulang untuk makanan mereka. Oke, Mas Itu, Lendra, Mbak. ini kan kalau saya sebagai orang biasa lah ya, masyarakat yang melihat ular itu kan pasti takut ya, apalagi Mas Lendra ini sempat beberapa kali juga digigit jenis ularnya king cobra. Pernah ngerasa panik dan takut nggak sih Mas dalam bekerja di layanan Mamat Rescue ini? Alhamdulillah sampai hari ini enggak Mbak. Iya apa nih Ya. Mas? Iya takut atau iya nggak takut? Enggak takut. Oh nggak takut, oke. Nah, Oke. Mas Lendra, tadi udah kan... rasa Ya silakan Mas. udah terasa biasa aja gitu. Oke.
Oke, Mas Lendra, untuk cakupan wilayah sendiri hanya di Kalimantan Barat saja atau akan memperluas begitu layanan Mamat Rescue sendiri? Seperti apa sih? Sejauh ini sih hanya seputar Mempawah, Singkawang, Pontianak ya Mbak ya. Berarti itu Kalimantan Barat. Nah pernah dihubungi dari Riau. Kita dihubungi dari Riau, minta bantu rescue. Akhirnya kita upayakan ada kenalan kita yang memang juga pencinta reptil di sana gitu. Kita arahkan untuk mereka yang bergerak. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Lendra Aryadi. Ini buat warga di sekitar Kalimantan Barat nih rasa-rasanya nggak perlu khawatir ya. Kalau menemukan ular, tenang aja. Di sini sudah tersedia ada Mamat Rescue. Gratis layanannya, untuk pemberani, bebas, ular berbisa begitu ya. Terima kasih Mas Lendra sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Siap, sama-sama Mbak.